Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah, wa nakhusu khususan ila hadratish maulana Jalaluddin Rumi radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ridaqarrubina ilallah ta'ala li muhabbatina ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah, li qadai duyunina, li qadai hajatina min hawajid dunya wal akhirah, li taysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a, li sihhati jasadina wa qulubina, li shifaa amradina zahiran batina, li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam, li manafi'ina, li masalihina, li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala hiya minhum wal amwat wa li'azzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafaati nabiyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap kita manusia tentu saja akan pulang kepada asal usulnya, yaitu kepada Allah Ta'ala. Ada orang-orang yang mengerti jalan pulang dan dengan penuh keyakinan mengayunkan langkah-langkahnya untuk tujuan hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang kebingungan untuk menemukan arah pulang itu, karena mereka dikalahkan, dikacaukan, dikeruhkan oleh nafsu amarahnya itu. Nah, sepanjang kita masih belum menemukan alamat kita pulang itu, maka ketika itulah kita mesti bergabung dengan orang-orang yang sudah jelas tujuannya, yaitu Allah Ta'ala. Bergabung. Nah, bergabung itu menyebabkan kita selamat. Menyebabkan kita selamat. Bergabung dengan orang-orang ilahi. Bergabung dengan orang-orang ilahi. Karena itu mempertautkan diri dengan mereka adalah satu keniscayaan. Nah, sebab itu kemudian Maulana Rumi mengajukan pertanyaan. Kalau seekor beruang saja yang berada di mulut naga meronta dan meratap untuk mendapatkan pertolongan, maka apakah kita lebih sedikit potensinya dibandingkan dengan naga, dibandingkan dengan beruang tersebut? Jadi beruang secara alamiah tahu bagaimana dirinya itu mesti selamat, bagaimana dirinya mesti mendapatkan pertolongan, yaitu dengan menjerit. Nah, ketika manusia berada di antara taring-taring naga kesesatan, kenapa kok tidak menjerit?
Ketika ruh manusia dikerangkeng dan dipenjara oleh nafsu, kenapa kok tidak menjerit? Ketika manusia dikondisikan oleh kemalasan, oleh keengganan untuk mendekat kepada Allah Ta'ala, kenapa kok tidak menjerit? Fahal anta aqallu min dubbin, apakah engkau yang tidak menjerit itu lebih memiliki potensi yang lebih sedikit dibandingkan potensi beruang itu? Jadi dalam hidup ini ketika kita menemukan diri kita terhimpit oleh berbagai macam kesia-siaan, oleh berbagai macam perilaku yang tidak terpuji, kenapa kok tidak menjerit agar kita bisa terbebaskan dari adanya taring-taring ketidakterpujian itu? Jadi mestinya ketika kita menemukan diri kita malas-malasan untuk mendekat kepada Allah, menjeritlah, sebab sesungguhnya di situ kita sedang menderita. Menderitalah orang-orang yang menjauh dari Allah Ta'ala, dan berbahagialah orang-orang yang mendekat kepada hadiratnya. Jangan biarkan penderitaan demi penderitaan menggencet diri kita, karena sesungguhnya kita manusia itu ingin bersenang-senang, ingin berbahagia, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Nah, bersenang-senang yang benar adalah bersenang-senang yang mengikuti konsep Allah. Jadi senang yang hakiki itu berada di dalam kepatuhan, dan penderitaan yang sebenarnya berada dalam keingkaran. Karena itu ikuti irama kepatuhan, walaupun semula itu getir, semula pahit, nanti lama-lama akan dirasakan betapa lezatnya, betapa manisnya. Tapi tidak secara otomatis lezat dan manis, sebab masih ada rintangan apa yang disebut sebagai nafsu ammarah. Selama nafsu ammarah belum kita kalahkan, maka kita akan dilingkupi oleh kesia-siaan, oleh berbagai macam pengingkaran demi pengingkaran. Laqad najad dubbu minal alami inda mastaghatha. Laqad naja, sungguh telah selamat ad-dubbu, apa itu beruang, minal alami, dari penderitaan, inda mastaghatha, manakala memohon pertolongan. Jadi beruang saja yang berada di antara taring-taring naga masih selamat. Kenapa? Karena mohon pertolongan, meratap kepada Allah, dan Allah mengutus seorang pemberani dan tulus untuk membebaskan naga itu dari cengkeraman taring-taring naga. Jadi seekor beruang bisa mendapatkan jalan keselamatan setelah sebelumnya jelas dicengkram oleh taring-taring naga itu. Nah, kita yang jauh lebih berakal dibandingkan dengan beruang, tentu saja kita mestinya jauh lebih selamat. Yaitu apa? Ketika kita sudah dicengkram oleh berbagai macam kelalaian dan keingkaran, menjeritlah agar terbebaskan dari adanya cengkraman-cengkraman yang keji itu. Faya Allah, wahai Allah, ij'al, jadikanlah engkau sokhratal qalbi, terhadap batu hati, hadhi ini syam'an, kepada lilin. Ya Allah, tolong jadikan hati yang membatu, secadas-cadasnya, sekeras-kerasnya, tolong rubahlah menjadi lilin yang menerangi kehidupan. Jadi ya, hati manusia itu ada kalanya lebih keras dibandingkan dengan batu. Karena batu sekeras-kerasnya akan bisa berlubang ketika terus-menerus ditetesi oleh air. Tes, berlubang. Tapi hati yang membatu, bahkan lebih keras dibandingkan dengan batu, boleh jadi tidak mempan dibacakan ayat-ayat Quran. Boleh jadi tidak mempan dengan beribu ceramah dan peringatan. Jadi ya, karena itu hati manusia yang ada di dalam diri mereka masing-masing itu bisa lebih keras dibandingkan dengan batu-batu yang paling cadas sekalipun. Maka berikhtiarlah agar hati ini gampang tersentuh. Tersentuh oleh kebaikan-kebaikan, tersentuh oleh berbagai macam peringatan-peringatan, tersentuh oleh adanya kesadaran terhadap kelalaian. Lantas muncul keinsafan, oh iya, bertahun-tahun aku ada dalam kelalaian, kini sudah saatnya bangkit secara rohani. Itu tersentuh namanya.
tersentuh. Nah, selama masih gampang tersentuh, berarti hati itu masih lembut. Tapi ketika sudah tidak menggubris sama sekali, adanya nasihat kebaikan, itu sesungguhnya lebih keras dibandingkan batu yang paling cadas. Karena itu perlu memohon kepada Allah, ya Allah, tolong cadas dalam hatiku ini Engkau lembutkan. Tolong hatiku yang keras ini Engkau getarkan, agar kami bisa respon terhadap ajaran-ajaranmu. Ayo langsung, nggak usah loyo-loyo, ke sini langsung, masuk sini aja. Waj'al aninahu, waj'al, dan jadikanlah ya Allah aninahu terhadap perintihan itu hati thayyiban, kepada baik, jadiron, pantas, birrahmati, untuk mendapatkan rahmat. Jadi ya Allah, tolong jadikan rintihan hatiku ini menjadi rintihan yang baik, yang pantas untuk mendapatkan rahmat-Mu. Jadi adanya persoalan-persoalan rohani, persoalan hati, itu mesti kita ratapkan kepada Allah, kita rintihkan kepada Allah. Jadi bukan hanya ketika punya hajat yang berkaitan dengan masalah rezeki, yang berkaitan dengan masalah materi, runduknya kepada Allah bukan main, ya Allah butuh sekali, butuh sekali. Nah, itu enggak masalah, tapi persoalan hati juga itu kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara kita sering lupa kepada Allah, itu juga kita rintihkan kepada hadiratnya. Mohon ya Allah, hati ini senantiasa tersambung dengan hadirat-Mu. Mohon ya Allah, agar ibadah-ibadah yang kulakukan ini lezat rasanya, nikmat rasanya di hadapan-Mu. Nah, itu perlu. Itu menunjukkan bahwa betapa persoalan hati, persoalan rohani itu perkara yang sangat serius. Tapi kalau kita tidak gubris, dibiarkan hatinya mau nelangsa, rohaninya mau nelangsa, itu berarti kalau kita tidak gubris, berarti tidak memandang penting persoalan-persoalan rohani, persoalan hati tidak dipandang penting. Padahal sesungguhnya itu jauh lebih penting dibandingkan persoalan apapun dalam kehidupan ini. Jauh lebih penting. Oke, kita sekarang memasuki bab yang baru, qaulu sa'ilin a'ma. Adapun bab ini ialah berbicara tentang ungkapan seseorang yang meminta-minta, a'ma yang buta. Ladayya nau'ani. Ladayya ialah bagiku, nau'ani adapun dua macam, minal a'ma dari buta. Karena ada hunaka di sana dharirun, siapa orang buta, la yaftau yaqulu, senantiasa menyatakan itu orang buta, ar-rahmata, tolong belas kasihani aku. Ada orang buta yang seringkali menyatakan belas kasihanilah aku. Faladayya minal ama nau'ani, maka ialah bagiku minal ama dari buta itu nau'ani dua macam. Ya ahlaz zaman, wahai penduduk di zaman ini. Idzan, jika demikian, farhamuni marratain, maka berbelas kasihlah kalian ini kepadaku marrataini, dua kali. Hayya, ayo cepat-cepat. Jadi orang buta ini merasa memiliki alasan untuk mendapatkan belas kasih. Belas kasih. Jadi selama orang itu menderita di bagian fisiknya, maka orang itu akan sangat mudah mendapatkan simpati dan belas kasih. Tapi kalau orang cacat akhlaknya, itu dibenci banyak orang. Jadi kalau yang sakit itu fisiknya, maka gampang orang berbelas kasih. Tapi kalau yang sakit itu hati dan akhlaknya, maka orang menjadi tidak suka kepada orang yang sakit hati dan akhlaknya itu. Nah, si buta ini minta adanya belas kasih dilipat gandakan kepada dirinya. Kenapa? Karena memiliki dua macam buta.
Faladayya maka ialah bagiku nau'ani adapun dua macam minal ama dari buta, wa ana adapun aku bainahuma ialah berada di antara keduanya. Qala ahaduhum mengatakan siapa salah seorang mereka, innani ara ahadihima sesungguhnya aku ara ialah melihat aku kepada salah satu keduanya. Fama huwa dzalikal amal akhar maka apakah buta yang lain itu? Abdihi tampakkanlah engkau kepada itu buta yang lain, lana bagi kami. Jadi orang buta, yang kami lihat itu butamu itu cuma satu, buta mata. Kau bilang dua, coba tunjukkan yang satunya lagi apa sih? Yang satunya lagi apa? Sampai engkau meminta kepada kami untuk mendapatkan belas kasih 2 kali lipat. Yang satunya lagi apa? Qala menyatakan itu orang buta, inna sauti qabihun wa mustahjinun sesungguhnya suaraku ini qabihun ialah jelek, wa mustahjinun dan keji. Jadi ya, di samping aku buta mata, suaraku juga jelek dan itu merupakan buta perkataan. Jadi ya, kan ada model orang suaranya itu jelek, yang ketika mendengarkan suara itu muncul perasaan tidak simpati sama sekali. Padahal orang itu tidak melakukan kesalahan. Cuman suaranya itu tidak enak sama sekali didengar itu. Tidak enak sama sekali. Nah, itu yang disebut dengan buta yang satunya lagi itu. Fasara maka jadi qabhus sauti apa buruknya suara itu, wal ama dan buta itu ma'an bersama-sama. Fa sauti maka adapun suaraku al-qabih yang buruk yasbahu jadi itu sauti ba'ithan ialah membangkitkan alaunul ghammi atas penderitaan. Suaraku yang buruk membuat orang menderita. Membuat orang menderita. Ya ba'athu alal ghadabi membangkitkan itu suaraku wa min sauti dan dari adanya suaraku yang buruk itu yaqilu menjadi sedikit hadbul khalqi apa simpati makhluk alaiya atas diriku. Jadi ya, kan ini ya yang sering kali terjadi secara alami. Ada penampilan orang ya yang rata-rata orang lain itu tidak suka, padahal orang yang penampilannya tidak bagus itu tidak melakukan kesalahan kepada kita, tidak menyakiti kita, tapi tiba-tiba dalam hati kita itu tidak simpatik gitu loh, karena gitu. Terus ada juga suara ya, suara yang ketika kita dengarkan kita menjadi tidak enak mendengarkannya, menjadi tidak enak mendengarkannya. Nah, itu kan sesungguhnya merupakan dalam tanda kutip cacat alami itu ya, cacat alami. Artinya apa? Itu bukan dosa. Tapi walaupun bukan dosa, banyak dihindari oleh orang-orang juga itu. Banyak dihindari oleh orang-orang. Ada orang yang secara alamiah digandrungi banyak orang. Misalnya ya, orang itu belum berbuat baik kepada kita, tapi kita simpatik langsung. Jadi ada orang-orang yang dicetak untuk disenangi banyak orang, ada orang-orang yang dicetak untuk tidak disenangi banyak orang. Nah, karena itu dalam kehidupan ini hati-hati, jangan ikut-ikutan kita tidak senang kalau orang itu tidak menyakiti kita. Jadi jangan hanya karena perasaan ya, baper bawa perasaan terus kemudian wah pokoknya aku tidak oke sama orang ini. Itu jangan. Itu berarti apa? Terlalu gampang untuk merespon sesuatu yang sesungguhnya tidak direspon, tak perlu direspon dengan negatif. Wa haitsu ma yantaliqu sautil qabih dan sekiranya sudah lepas atau terungkap sauti apa suaraku al-qabih yang buruk ya ba'athu membangkitkan itu suaraku yang buruk alal ghadabi atas kemarahan wal hazni dan kesedihan wal haqdi dan dendam. Jadi ketika aku bersuara banyak orang marah malah diam sih, kenapa? Karena suaranya yang buruk itu. Terus suara yang buruk itu juga membangkitkan adanya kesedihan di kalangan orang yang mendengarnya, juga memunculkan adanya dendam di kalangan orang yang mendengarnya. Fa'ala nau'aini minal amma
maka terhadap dua macam itu minal amal dari kebutaan, ij'alu jadikanlah kalian ar-rahmata kepada belas kasih, mudha'afatan kepada berlipat ganda. Karena aku memiliki dua macam kekurangan, yaitu buta dan suaraku yang buruk, maka tolong lipat gandakanlah belas kasihmu kepadaku. Wa dzalikal ladzi la yutiqu makanun sa'u fi makanin. Adapun orang yang tidak sanggup, orang yang tidak sanggup untuk menampung kekuranganku, sa'u fi makanin, maka perluaslah dirinya untuk bisa menampungku di dalam hatinya itu. Jadi ya, kalau kalian memiliki hati yang sempit, tolong dong diperluas agar bisa sanggup menampung kekurangan-kekuranganku. Jadi ya, orang yang sanggup menampung kekurangan orang lain berarti orang itu hatinya luas, jiwanya luas. Tapi orang yang gampang gemes, gampang sewot oleh kekurangan orang lain berarti hatinya sempit, jiwanya ringkih. Jiwanya ringkih. Coba ya, Nabi Muhammad SAW itu kesenangannya itu apa? Duduk dan bersama dengan para budak, dengan orang-orang yang secara lahiriah memiliki banyak kekurangan, terutama berkaitan dengan perkara ekonomi. Itu Nabi itu senang bergaul dengan mereka, itu senang dengan orang-orang yang serba kekurangan, itu senang. Itu kan menunjukkan betapa sangat luasnya hati Nabi, jiwa Nabi, roh Nabi sangat luasnya. Jadi orang-orang yang menderita dalam kehidupan dihibur oleh Nabi. Dihibur oleh Nabi. Jadi kalau mengikuti jalan Nabi itu tidak mudah. Tidak mudah. Kalau cuma mengikuti yang cocok-cocok, itu mudah. Poligami misalnya. Mudah. Tapi kalau keseluruhan, enggak mudah. Karena itu ada orang yang bilang kepada Nabi, Nabi, saya mencintai jenengan. Nabi menjawab, siap-siaplah untuk menderita. Udah kira enak? Enggak enak. Wa min hadzal itabi, dan dari adanya teguran ini, cacian ini, naqasa menjadi kurang qabhus sauti, apa buruknya itu suara. Fasara, maka jadi al khalqu, siapa makhluk, mujtami'ina, ialah berkumpul ala rahmati, atas belas kasih kepada si buta itu ya. Karena si buta itu merendah. Maka kemudian orang-orang itu berkumpul di dalam menumpahkan kasih sayang kepada si buta ini. Ya, itu betul. Posisi dan langkah si buta itu betul. Artinya apa? Merendah. Ketika merendah itu karena belas kasihan, orang-orang berkumpul dalam rangka menumpahkan sayang dan cinta kepada si buta itu. Nah, kita ya, secara rohani boleh jadi posisi kita seperti si buta itu. Tidak mengerti arah yang semestinya kita tuju, itu tidak mengerti. Walaupun mengerti, kita tidak melangkah ke sana. Misal, kita tahu bahwa tujuan kita itu Allah, tapi kita tidak melangkah ke Allah itu. Nah, orang yang seperti ini mestinya merendah. Orang yang seperti ini mestinya merendah. Jadi merendah itu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan luberan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di mana-mana ada tanah rendah, maka air mengalir ke sana. Jangan malah sebaliknya, udah buta, suaranya jelek, sombong lagi. Oh, itu makin disengiti banyak orang itu. Makin disengiti banyak orang. Jadi merendah. Nah, kita secara rohani yang boleh jadi sama dengan si buta atau bahkan lebih parah, merataplah dengan merendah. Merataplah kepada Allah, merataplah kepada para lelaki Allah, kepada orang-orangnya Allah Ta'ala. Sebagaimana diungkapkan dengan ibadallah
rijalallah aghithuna li ajalillah wa kunu aunana lillah asanahullah bi fadlillah wa kunu aunana lillah asanahullah bi fadlillah. Jadi itu merendah itu. Merendah. Jadi pastikan bahwa dalam hidup ini di jalan rohani kita sangat membutuhkan pertolongan. Ibarat petarung kok. Ibarat petarung, kita itu lebih banyak kalahnya ketimbang menang kok. Sekali jurus dari setan dan nafsu ambruk, bangun lagi, ayo sekarang jurus lagi, ambruk lagi, gitu kan. Kalah-kalah terus. Cuman kan tidak sadar bahwa kita itu seringkali kalah, kan tidak sadar. Kalau sadar sebagaimana orang buta itu tadi, ya merendah. Merendah itu membuktikan bahwa sangat butuh adanya pertolongan. Sangat butuh adanya pertolongan. Jadi ketika kita merendah itu, Allah Ta'ala mengutus makhluk-makhluk untuk apa? Untuk menyampaikan belas kasihnya, untuk menyampaikan salamnya kepada diri kita. Itu merendah. Tapi ya, merendah itu murni ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sekali-kali kita merendah kepada makhluk-makhluk itu. Merendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kepada makhluk, itu pun juga dengan harapan, karena boleh jadi Allah memberikan pertolongan lewat makhluk itu. Jadi tidak mampet kepada makhluk tok, itu tidak. Tapi kepada Allah Ta'ala lewat makhluk, boleh? Boleh. Tapi kalau kepada makhluk tok tidak tersambung kepada Allah Ta'ala, ya itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi merataplah kepada Allah lewat perantara makhluk-makhluk, atau merataplah kepada makhluk-makhluk, karena makhluk-makhluk itu bisa diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan belas kasihnya kepada diri kita. Gitu. Jadi tetap tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa indama baha bisirri, wa indama baha, dan manakala sudah tersiar itu orang buta bisirri, dengan adanya rahasianya, ja'ala lutfa sauti qalbihi, lutfa sauti qalbi, ja'ala menjadikan itu si buta, lutfa sauti qalbi, terhadap lembutnya suara hatinya si buta, sautahu, terhadap suaranya itu si buta, latifan, kepada kelembutan. Jadi ketika sudah tersiar, si buta itu dengan adanya buruknya suara, si buta itu tersiar dengan kebutaannya, dan nada rendah yang dipakai itu sudah inheren dalam dirinya, maka jadilah kemudian suara hati si buta itu lembut. Jadi ya, suara lisannya buruk, tapi suara hatinya itu lembut. Nah, itu bisa menggugah banyak orang. Sama dengan misalnya ada orang adzan ya, ada orang adzan. Suaranya itu buruk, tapi karena ikhlas, kok enak juga didengar. Oh, itu berarti apa? Dimensi hatinya yang telah mempengaruhi orang yang mendengarkan itu. Suaranya buruk ketika membaca Quran, tapi hatinya bersih, orang menjadi tergetar oleh bacaan Qurannya itu. Jadi ya, ada dua dimensi suara, suara lahiriah dan suara batin. Suara lahiriah boleh buruk, asal suara batinnya itu indah karena kedekatannya dengan Allah Ta'ala. Jadi, kalau bisa ya kedua-duanya. Suara lahiriahnya indah, suara batinnya indah, orang akan menjadi semakin tergetar oleh suaranya itu. Wa dzalikal ladzi yakunu sautu qalbihi qabihan aidan, adapun orang yang suara hatinya juga buruk,
yakunu ladaihi, maka ada ladaihi bagi itu ladhi orang itu salatu anwa'in, 3 macam minal ama, dari kebutaan. Kalau sampai butanya itu 3 lapis, buta mata, terus suara lahiriahnya buruk, suara hatinya juga buruk. Nah itu naudzubillah. Wa yakunu, dan ada itu orang mub'adan, ialah terlempar jauh, ilal abadi, sampai hari keabadian. Jadi jangan sampai buruk suara juga sekaligus buruk hati. Jangan sampai. Itu kalau dua-duanya seragam, orang itu akan terlempar jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lakin akan tetapi ulaikal wahabin, orang-orang yang suka berderma itu bila illatin, dengan tanpa adanya alasan, rubama wada'u, boleh jadi meletakkan itu mereka aidihim, terhadap tangan mereka, fauqa qalbil qabih, di atas hatinya itu orang al-qabih, yang jelek. Tapi walaupun suara hati orang itu buruk, ya, walaupun suara hati orang itu buruk, masih ada harapan. Sebab boleh jadi orang yang suara hatinya buruk ketemu dengan orang-orang yang suka memberi tanpa adanya alasan. Jadi ya, ada orang-orang yang suka bermurah hati dalam kehidupan ini. Nah, kalau orang-orang yang suka bermurah hati itu ketemu dengan orang yang hatinya paling kelam sekalipun, tetap didoakan baik. Tetap didoakan baik. Jadi ya, ada orang-orangnya Allah Ta'ala yang ketemu siapapun tetap mendoakan baik siapapun itu. Apakah ketemu Fir'aun, ketemu Dajjal, tetap mendoakan baik. Nah, kalau ketemu seperti itu artinya tanda baik. Hati yang semula buruk dan busuk akan berubah menjadi bersih dan wangi dan menyenangkan. Jadi ya, coba ya bayangkan, orang yang sudah buruk lahir batin tetap bisa berubah menjadi baik kalau ketemu dengan orang-orang yang senantiasa berbelas kasih kepada sesama tanpa adanya alasan apapun, kecuali hanya ingin menumpahkan belas kasih itu sendiri. Jadi karena itu kemudian maka pantangan untuk berputus asa. Kita seburuk apapun, sekeji apapun kita, sekelam apapun, jangan sampai berputus asa. Jangan sampai. Kenapa? Karena rahmatnya Allah Ta'ala lebih luas dibandingkan dengan apapun. Seumur-umur kita tidak sholat, jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Toh dosa-dosa di hadapan Allah Ta'ala itu sangat sempit, sangat kecil dibandingkan ampunannya. Jangan berputus asa. Tetap buka pintu pengharapan. Terus. Seumur-umur kita melakukan dosa-dosa terus, jangan berputus asa. Tetap kita menjulangkan harapan-harapan, dan Allah bisa mempertemukan kita dengan orang-orangnya yang penuh belas kasih itu. Kemudian kita dilepaskan dari cengkraman dosa-dosa dan kelalaian. Jadilah kita kemudian sebagai orang yang lahir kembali secara rohani, masuk dalam dunia keinsafan. Jadi apakah minumanmu masih penuh atau tinggal ampas? Kata Maulana Rumi, bergabunglah kemari. Bergabunglah kemari. Di majelis ini putus asa sepenuhnya terlarang. Di majelis ini yang dibuka lebar-lebar adalah pintu pengharapan. Wa indama asbaha sautuhu hasanan wa mazluman. Wa indama asbah, dan manakala jadi sautu, apa suaranya itu orang yang buta, hasanan ialah indah baik, wa mazluman, dan teraniaya, lanat, maka menjadi lembut lahu bagi itu sautuhu al-qulubul qasi, apa hati-hati yang keras, wa ka'annaha, dan seakan-akan hati itu yang keras, asyam'u ialah lilin. Jadi manakala si buta itu suara hatinya sudah indah, suara hatinya sudah indah si buta itu, maka orang-orang yang keras hatinya yang mendengarkan suara si buta itu akan menjadi cair, seolah-olah hati itu berubah menjadi lilin. Ya.
Padahal pertama kali tadi betapa sangat merasa hina si buta ini karena memiliki dua jenis buta, merasa hina. Tapi lama kelamaan karena hatinya senantiasa diasah, maka suara hatinya itu menjadi indah walaupun suara lisannya itu buruk. Karena suara hatinya yang indah itu kemudian orang-orang yang mendengarkan suaranya, hati mereka yang keras berubah menjadi lunak, seakan-akan hati mereka yang keras itu berubah menjadi lilin. Jadi karena itu kalau kita berjumpa dengan siapapun ya, kita bisa mendeteksi. Orang ini ikhlas atau tidak, itu bisa kita deteksi sebenarnya. Dari getar suaranya, dari raut wajahnya, itu bisa. Karena itu kenapa para wali itu sangat mudah untuk membaca hati setiap orang. Kok mudah sekali? Itu sesungguhnya dipantulkan hatinya itu oleh aura wajahnya, dan itu tidak bisa dibohongi. Nah, karena apa? Karena hati kekasih Allah Ta'ala itu sudah jernih sejernih-jernihnya dan dibikin tajam oleh hadiratnya. Jadi suara kebohongan getarannya beda dengan suara kejujuran. Suara keikhlasan berbeda dengan suara ketidakikhlasan. Suara keterpaksaan berbeda dengan suara kerelaan. Beda. Suara yang penuh kesungguhan berbeda dengan suara yang main-main. Ke rumah insya Allah sudah ketahuan. Dari model bunyi insya Allahnya ketahuan. Dari getarannya ketahuan. Jadi segala satu yang terungkap di dalam diri manusia itu mewakili hatinya sebenarnya. Mewakili hatinya. Ketulusan, kasih sayang itu bisa diterjemahkan ke dalam perilaku-perilaku di dalam kehidupan ini. Dan orang yang penglihatannya tajam bisa mendeteksi, oh ini beneran kalau ini serius kalau ini, kalau itu guyonan, kalau itu main-main. Jelas ya. Jadi karena itu banyak orang yang sudah paham seperti itu, yang tidak mereken kata-kata orang, sebab memang tidak pantas untuk direken. Aku tak ke sana, iya besok. Itu nggak usah direken itu. Dari getarannya itu janji kepalsuan. Dari getarannya itu janji. Jadi karena itu banyak yang tidak direken. Kenapa? Karena itu sesungguhnya merupakan ungkapan main-main belaka. Tidak usah direken-reken itu loh. Tapi ketika orang yang mengucapkan itu penuh dengan ketulusan kesungguhan, tidak pakai intonasi sekalipun, orang percaya. Ya, misalnya, ya, tak ke sana. Itu dari intonasinya yang sekedarnya, yang datar-datar, tetap bisa dibaca ketulusannya. Jadi karena itu ya, orang-orang yang penglihatannya tajam itu tidak bisa dibohongi itu. Tidak bisa dibohongi dan tidak mungkin termakan oleh kata-kata gombal. Karena itu banyak di antara mereka ketika orang-orang bercerita di depannya diam, cuma nangkep dikit. Oh iya toh. Tahu sebenarnya gombalnya itu. Cuman ya toh. Udah ngerti itu. Diam saja, ngerti. Jadi penglihatannya itu sudah dibikin tembus oleh Allah Ta'ala. Dan itu sangat rasional sebenarnya. Sangat rasional. Artinya apa? Sangat rasional. Itu bisa diterangkan dan bisa diterapkan. Itu bisa. Karena itu ada banyak kiai ya. Ada orang datang ditatap dulu, ya, nanti itu untuk meletakkan posisi orang itu pada tempatnya. Ya. Jadi datar, nyantai. Tapi kepada orang yang begitu tulus di jalan Allah Ta'ala, itu semangat sekali. Semangat. Karena sudah apa? Sudah terkoneksi, sudah tersambung, sudah terkoneksi. Coba ya, pertemuan di antara para kekasih Allah Ta'ala. Wah, itu bisa rangkul-rangkulan itu. Bisa rangkul-rangkulan, bisa pukul-pukulan sebagai tanda kangen. Wah, gitu. Tapi kepada orang lain, kok seperti tidak ada
greget apa-apa. Nah, ya itu memang bukan sepantarannya kok. Enggak sepantarannya. Jadi ketika orang buta itu suara hatinya sudah bagus, maka itu sanggup untuk mencairkan hati-hati manusia yang keras. Beda dengan apa? Beda dengan rintihan orang-orang yang baik mata batin maupun mata lahiriahnya buta. Yang baik pendengaran batin maupun pendengaran lahiriahnya itu tuli. Beda. Rintihan orang seperti itu adalah rintihan yang tidak bertuan. Walamma kana aninul kafir. Oke, saya kira itu saja. Moga-moga bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada